Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah nubuat yang ditulis ribuan tahun lalu kok bisa terasa relevan banget sama dunia kita sekarang? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah khotbah menarik dari kanal Rumah Pemulihan. Khotbah ini mencoba menafsirkan sebuah peringatan kuno untuk membaca zaman kita sekarang. Oke, semua ini berawal dari satu ayat peringatan yang kuat sekali. Ayat inilah yang jadi fondasi dari seluruh pembahasan kita, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pembicaranya ini nggak cuma sekedar membaca ayatnya loh, beliau melakukan yang namanya eksegesis, semacam bedah naskah yang mendalam, untuk menjadikan ayat ini cermin bagi kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ngerti kondisi spiritual zaman modern lewat kacamata peringatan kuno ini. Jadi poin utamanya itu bukan buat nakut-nakutin soal masa depan. Bukan. Menurut khotbah ini, nubuat itu semacam peta. Diberikan supaya kita sadar, oh kita lagi di sini nih, dan bisa merespons dengan bijak. Jadi kita nggak sekedar ikut-ikutan arus yang negatif. Oke, kita masuk ke tanda peringatan pertama yang paling utama menurut khutbah ini. Semuanya dikelompokkan dalam satu kata yang kuat, egoisme. Inilah katanya, ciri pertama dari masa sukar yang sudah dinubuatkan itu. Nah, di sini ada pembedaan yang penting banget. Pembicaranya menekankan, ini bukan soal punya ego yang sehat ya, tapi ini soal egoisme, sebuah paham. Jadi ego itu nggak salah. Yang jadi masalah itu egoisme, yaitu saat pemujaan diri jadi pusat dari segalanya. Dan dari satu konsep egoisme ini, ternyata pecahannya banyak banget. Dan ini hal-hal yang mungkin kita lihat sehari-hari. Mulai dari yang kelihatan jelas seperti menjadi hamba uang, atau sombong, sampai ke hal-hal yang lebih personal, kayak memberontak pada orang tua, atau nggak bisa mengekang diri. Tiba-tiba konsep yang abstrak ini jadi konkret banget kan? Dan soal uang ini, penekanannya kuat banget. Dikatakan begini, masalahnya itu bukan uangnya, karena uang itu kan netral. Masalahnya adalah ketika kita yang jadi hamba uang. Harusnya uang itu alat kita, ini malah kita yang dikendalikan sama uang. Nah, dari bahaya egoisme tadi, kita dibawa ke satu titik yang, krusial banget. Ini soal perbedaan antara apa yang kelihatan di luar dengan apa yang sebetulnya ada di dalam. Disinilah pembicara membedah habis soal religiusitas lawan spiritualitas sejati. Inilah yang jadi sumber konflik utamanya, antara yang disebut religiusitas dan spiritualitas. Satu cuma soal penampilan luar, sementara yang satunya lagi soal isi atau substansi yang ada di dalam hati. Dan di sini kita bisa lihat bedanya secara gamblang ya. Di satu sisi ada religiositas yang bisa jadi cuma pertunjukan, cuma ritual kosong. Di sisi lain ada spiritualitas, iman yang otentik, yang tetap hidup bahkan saat nggak ada siapa-siapa yang lihat. Ini soal siapa kita sebenarnya di balik panggung kehidupan. Terus gimana dong solusinya?